Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kembali kita dengarkan mau'izah hasanah yang dibawakan oleh tetamu kita, seorang ulama besar, cucu daripada Sultanul Aulia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, matta'ana Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga terus membimbing kepada kita sehingga kita berada di jalannya salafun salih. Beliau berikan kabar gembira kepada kita bahwa kita sebenarnya berada dalam majlis sorga, majlis kenikmatan, karena di situ kita dapatkan tumakninah, ketentraman dalam hati kita, dalam jiwa kita. Karena di majlis semacam inilah kita selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita basahi lidah kita untuk berzikir kepada Allah. Hati kita mengagungkan asma Allah. Maka disitulah turun sakinah, rasa ketentraman jiwa pada diri kita. Sebetulnya as-sakinah itu tidak dapat kita gambarkan, tidak dapat kita sifati, tidak dapat kita uraikan. Satu makna yang sangat halus, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung menyentuh kepada hati kita, sehingga kita mendapatkan dalam hati kita bardan wa salama, ketentraman jiwa, kesejukan jiwa yang kita dapati sewaktu kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah apa yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Rasulullah berpesan kepada kita, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Bila kalian melewati suatu majlis itu adalah taman sorga, maka sempatkan dari kesibukanmu, sempatkan dari pekerjaanmu agar kau berada di majlis itu. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman surga itu? Maka Rasulullah menjawab, itu adalah hilaqul dzikir, pertemuan majlis di mana berkumpul di situ untuk berzikir kepada Allah. Hendaknya kau berada di situ. Itulah pesan junjungan besar Nabi kita Muhammad, manusia yang sangat peduli kepada kita. Karena di majlis itu, sewaktu disebut ya Rab, ya Rab, kontaklah ini hati kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung kita memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan kepada Rasul salam kita, dan disitulah terdapat Rasulullah di dalam lubuk hati kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Itulah harapan kita. Maka beliau mengatakan, ketahuilah semua itu adalah hakikatnya iman. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan keimanan yang ada dalam lubuk hati kita. Karena tujuan utama dari majelis itu adalah adanya syidik, kebenaran, benar antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, benar antara kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar antara manusia dengan Tuhannya, baik sewaktu seorang diri ataupun di hadapan halayak ramai. Selalu dalam keadaan benar, artinya merasa bahwa Allah selalu mengontrolnya, Allah selalu melihatnya. Itulah suatu iman di mana kita dalam hal itu akan mendapatkan satu kedudukan yang sangat tinggi, yaitu martabatu ihsan. Ihsan, seakan-akan kau melihat Allah. Ataupun kalau kau tidak mampu, yakinilah bahwa Allah selalu melihatmu.
suatu pelajaran yang sangat besar, kedudukan yang sangat tinggi. Maka hal ini kata beliau Al-Habib Umar, idzan dhamma fil abdi, bila sudah berada merasuk dalam hati seseorang kedudukan ihsan ini, dia akan hidup merasa tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha murah, akramul akramin, zat yang maha pemurah ini akan memberikan kepada kita apa yang kita kehendaki, apa yang kita minta. Lihatlah kata beliau, bila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah sejengkal saja, Allah akan mendekatinya. Apa ini Shibron segini berapa? Satu kilan. Allah akan mendekatinya jauh lebih besar pada kita, melangkah lebih dekat kepada kita. Bila kita berjalan menuju Allah, bahkan Allah akan lari kepada kita. Artinya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, jauh daripada apa yang kita lakukan. Disitulah kebaikan-kebaikan akan kita dapati sewaktu Allah Subhanahu wa taala. Inilah maqam istiqamah yang seperti kita dengarkan tadi dari pembicara-pembicara kita sebelum kita, di mana istiqamah yaitu selalu hati kita dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan selalu ada pada diri kita. Istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah metode yang sangat baik dalam pendidikan Allah kepada hamba-hambanya, kepada nabinya, kepada sekalian manusia, untuk selalu beristiqamah, artinya selalu kontak kepada Allah dalam keadaan takwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, yang selalu beristiqamah, mereka tidak ada rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mendapatkan kabar gembira dari Allah, sorga menanti kedatangannya, dan mereka akan mendapatkan apa saja yang diinginkannya. Inilah yang didapati oleh mereka orang-orang dahulu yang telah melewati kita, dari aulia salihin, dari hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis lain, ketahuilah Allah dalam hadis qudsinya, siapa daripada hamba-hamba Allah yang mau mendekatkan diri kepada Allah, ketahuilah maka pendengarannya akan menjadi pendengaran Allah. Lihat, pendengarannya adalah pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Panjang daripada hadis itu diantaranya disebutkan kapan dia meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Kapan berlindung daripada Allah, Allah akan selamatkan dari apa yang dia takutkannya. Ini kan dunia, ini kedudukan yang sangat tinggi Allah berikan kepada mereka yang selalu istiqamah, yang selalu kontak dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah dasarnya adalah as-sidq, kebenaran, benar kepada Allah, benar kepada Rasulullah, dan hendaknya benar kepada siapapun manusia. Maka dari sini, bila seorang hamba selalu dalam keadaan sidik, menyembah kepada Allah, maka semua amalannya akan menjadi ikhlas semata-mata, tidak ada harapan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik sewaktu seorang diri ataupun di hadapan halayak ramai. Lihatlah sejarah perjalanan Sultan al-Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Sewaktu masih kecil akan pergi menuntut ilmu agama, maka ibunya berpesan satu pesan kepada anaknya yang masih kecil itu dengan mengatakan, wahai anakku, kau akan pergi menuntut ilmu agama Allah, hendaknya pegang-pegang dengan erat, kau selalu dalam keadaan benar, jangan ada dusta kepada siapapun, kau benar, tidak ada kata-kata dusta ataupun menipu dan lain-lainnya. Ini wasiat, ini pesan dari ibunya dipegang erat-erat oleh Sultan al-Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani.
sewaktu akan pergi diberikan bekal oleh ibunya 40 dinar. Ini bekalmu untuk makanmu, untuk kau menuntut ilmu agama Allah. Pergilah Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani yang masih kecil itu dengan rombongan kafilah dalam perjalanan yang menakutkan dan mengerikan, di mana dalam perjalanan itu banyak perampok-perampok. Berangkat mereka dan betul akhirnya terdapat perampok di tengah jalan, sehingga semua isi yang ada dalam kafilah itu diambil kecuali kepunyaan Syekh Abdul Qadir Jilani, karena dianggapnya anak kecil tidak punya apa-apa dan mungkin ini anak tidak sempurna, maka ditinggalkan. Maka pernah sempat ditanya, hai anak kecil, kau punya uang? Dijawab oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, aku punya 40 dinar, tapi tidak digubrisnya, tidak diambilnya, sehingga dia pergi ke pemimpin perampoknya dan pemimpinnya bertanya, sudah kau habisi mereka semua? Sudah kau ambil? Maka dikatakan, sudah semuanya aku ambil, kecuali satu anak kecil, dan aku anggap dia orangnya nggak beres, nggak sempurna. Dia mengatakan punya 40 dinar. Maka dipanggil Syekh Abdul Qadir Jilani dan ditanya oleh perampoknya itu, betulkah kau mempunyai 40 dinar? Maka dia mengatakan, ya betul, aku punya 40 dinar. Mana coba uangnya? Uang itu sudah diumpet rapat-rapat, ditutup rapat-rapat oleh ibunya, ditaruh maaf-maaf di bawah ketiaknya 20 dinar dan dijahit. Yang 20 lagi di sebelahnya lagi. Maka dia mengatakan, ini uangku, ada di sini dan di sini. Tidak dusta, tidak menutup, mengatakan apa saja yang adanya, berkata jujur, berkata benar, karena itu adalah pesan ibunya. Apa yang terjadi? Disuruh dibuka bajunya itu, dicari uangnya itu, lalu didapati uang itu. Keheranan kepala perampok itu, ya Allah, ini anak seandainya dia dusta, tidak mengutarakannya, tidak mengatakannya, niscaya kita tidak akan tahu. Tapi kenapa dia mengatakannya? Sehingga ditanya, wahai anak kecil, kenapa kau mengatakannya? Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, ibuku sudah pesan kepadaku agar aku tidak boleh berkata dusta, agar aku dalam keadaan sidik benar. Maka aku tidak mau berdusta, aku akan mengatakan apa adanya. Didapati uang itu, disitulah kata Habib Marjelani turun rahmah. Fanazalatir rahmah kepada pemimpin perampok itu, dan akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah, dan dia menangis. Selama ini aku bukan lagi berdusta kepada manusia, aku berdusta kepada pencipta alam semesta ini, Allah. Aku berbuat kemungkaran, aku menjalankan kemaksiatan, aku berbuat ini, aku makan haram, aku ambil ini dan itu. Dari situlah akhirnya bertobat kepada Allah, menangis, dan dia akan mengulangi pekerjaannya itu. Lihatlah kata beliau Al-Habib Umar, berkat baktinya kepada orang tuanya, berkat kata-kata jujur, as-sidik, seorang pemimpin perampok bertobat di tangannya Sultan Al-Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, dan beliau masih dalam keadaan umur anak-anak. Pegangi sejarah ini, insya Allah kita bisa meniru Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, kita dan anak-anak kita, amin ya Allah. Inilah yang harus kita lakukan. Ini yang ambil kita hikmah dari apa yang kita dengarkan. Lihatlah mereka bertobat di tangannya seorang anak kecil karena baktinya kepada orang tua dan jujurnya dalam perkataannya. Ini tidak lain harus kita jalankan pada diri kita, sehingga kita insya Allah
bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan kepada kita, ini sebenarnya makam kedudukan yang sangat tinggi yang harus kita lakukan, yaitu maqamul ihsan. Lihatlah dalam hadis Jibril, sewaktu Nabi berdialog dengan malaikat Jibril dan bertanya apakah ihsan itu? Ihsan itu adalah seakan-akan kau selalu melihat Allah. Kalau hal itu belum mampu, maka tanamkan dalam hatimu bahwa kau selalu dilihat oleh Allah. Ini makam, tanamkan dalam kehidupan kita sehingga kita insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan mereka orang-orang yang saleh, kedudukan baik dalam kehidupan dunia sampai besok di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan kepada kita, hendaknya kejujuran itu, as-sidq itu kita lakukan di mana saja. Baik sewaktu kita berada di rumah, sidq kita kepada orang tua kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada anak kita, dan kepada siapapun hendaknya lakukan semacam ini. Itulah perintah Allah sebagaimana dalam Al-Quran, wa kunu ma'as-sadiqin. Hendaknya kalian hidup di dunia ini bersama orang-orang as-sadiqin yang benar-benar kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada semua manusia. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka para awliya Allah. Allah akan memberi segala-galanya, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa cinta yang sangat dalam kepada mereka kekasih-kekasih Allah. Sebagaimana tadi kita dengarkan bersama-sama apa yang diutarakan oleh pemimpin kita yang baru, pemimpin Al-Khidmah, Bapak Emil Tarigan, dalam pesannya diantaranya menegaskan untuk beristiqamah. Itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjaga mulut kita, menjaga hati kita, dan disitulah kita akan mendapatkan tumakninah. Inilah akan timbul rasa kasih sayang sesama kita, bersatu kita, dan itulah sifat daripada anak-anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Al-Qur'an ditegaskan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini poin yang diambil oleh Habib Umar. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang sesama mereka, saling kasih sayang, saling membantu, saling menolong. Semuanya itu akan timbul dalam lubuk hati kita kalau kita berpijak sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang saleh, yaitu as-sidq. Itulah jalan yang harus kita jalankan sehingga kita insya Allah bisa bersama-sama saling kasih sayang. Begitu juga beliau sangat gembira, sangat senang apa yang kita dengarkan dari anak guru kita Romo Kiai Ahmad Asrari, yaitu Gus Ainul Yakin. Semoga Allah memberikan keberkahannya, dan insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang akan tampil lebih lagi sehingga bersama-sama kita dengarkan apa yang diutarakannya. Begitu juga Al Habib Umar mendengarkan apa yang dibawakan oleh Menteri Pendidikan kita Bapak Profesor Nuh. Semuanya itu semoga Allah memberikan keberkahannya, dan itulah yang akan membahagiakan kepada kita sehingga kita insya Allah tambah hari tambah dekat kepada Allah, tambah hari mengikuti jejak sunnah Rasulullah, sehingga kita semuanya berada dalam barisan mereka orang-orang yang saleh. Beliau mendoakan kita semoga majelis kita terus hidup dan berulang-ulang sampai hari kiamat, dan Allah memberikan keberkahan di majelis kita, di negara kita, dan hamba-hamba Allah. Dan banyak lagi doa-doa yang telah diutarakannya, kami semua telah mengamininya. Maka di saat semacam inilah ketahuilah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Pintu langit terbuka setelah kita kontak kepada Allah sebagaimana janji Allah. Maka kuatkan keyakinan kita, tidak keluar dari majelis ini kecuali doa Habib Umar Allah kabulkan untuk kita semua, amin ya Allah. Untuk keluarga kita semua, amin ya Allah. Sehingga tambah hari kita tambah berubah menjadi hamba Allah yang soleh, solehah, yang akhirnya kita semua dipanggil oleh Allah
dan hati kita tetap kontak kepada Allah, berzikir kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan besok dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebelum kita mengakhiri doa akhir majelis, perkenankan kami sampaikan dua pengumuman penting. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa tanggal 27 Sya'ban itu merupakan tanggal tepat kapundutnya guru kita Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an untuk menghadap ke hadratillahi subhanah. Pada tahun 2014 ini 27 Sya'ban itu bertepatan dengan hari Rabu malam Kamis tanggal 24 Juni. Hari Rabu malam Kamis tanggal 24 Juni. Berkaitan dengan itu, pengurus jamaah Thariqah pusat menghimbau kepada semuanya saja, seluruh jamaah, untuk menyelenggarakan majelis kirim doa di musola, zawiyah, di masjid di sekitar tempat kita masing-masing. Bentuk majelis bisa berupa tahlilan atau iklilan, syukur-syukur jika dimungkinkan juga berupa manakiban. Jangan lupa diingat-ingat hari Rabu malam Kamis tanggal 24 Juni. Yang kedua, nanti setelah doa akhir majelis, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan bersama-sama mengikuti berziarah ke Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Para jamaah supaya tertib, maka dimohon kepada para jamaah untuk tidak bergerak atau tidak berdiri dari tempat masing-masing. Cukup hanya menggeser menghadapnya saja, mohon bergeser menghadap ke arah Makbaroh Hadratus Syekh Romo Yai. Kita akan bersama-sama berziarah dipimpin oleh para habaib nanti setelah doa majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa nuril Fatiha وجمعت أنزلت على الفاتحة والجيل الإسحاقي والإمام الرباني سيدي الشيخ أحمد الأسراري الإسحاقي الوسائل لمن تبين الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم افتح لنا وأهلينا وطلابنا وجماعتنا ومن حول أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الخير واخلطنا من أهل وسل الخير وعملنا والصبر والرضا والخير واحشرنا يا الله غدا مع زوجك بالخير إنك بالخير وتسر وبس والضير اللهم ما فأخذ خير الخير وعنهم على الخير ويسر لهم الخير وخاتم لهم بالخير وفقنا للخير
وعن على الخير وسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله واختمنا منك يا الله واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والخير إنك على كل شيء قدير بالتوسل هدي صلح من أمي وعلى آله وسلم والحمد لله العالمين بحقي وبجاهي ونور النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Para habaib dimohon dengan hormat dengan dipimpin oleh Yang Mulia Al-Habib Umar Al-Jilani untuk berkenan menuju ke Makbaroh Romo Yai. Para jamaah mohon tidak berdiri, hanya mengganti, menggeser, menghadapnya saja. Fadhalu.